Aktif dia, ceria dia. Energinya banyak banget. Kadang kami yang sudah capek, yang tua-tua ini capek, dia masih yang masih gitu. Hai Passion Vibes, masih sama gua Tommy Timotius di Behind the Celeb. Hari ini gua udah siapin lo 2 berita selebriti terkini. Berita pertama datang dari sebuah alur cerita sinetron terikat janji yang sepertinya semakin hari semakin mengikat hati penonton setianya. Bukan cuma soal identitas Sena yang hampir terkuak, tapi juga karena aksi heboh Asya Asyunsyau di lokasi syuting. Siapa sangka, sosok Asya ternyata menjadi mood booster bagi para pemain dan juga para kru. Kepribadiannya yang easy going dan juga lucu bahkan sempat bikin Arya Saloka geleng-geleng kepala dan tidak mampu menahan tawa melihat kelakuan Asya di balik layar. Adegan konflik dalam sinetron Terikat Janji makin hari makin mengikat para penonton setianya. Bukan saja identitas Sena yang hampir terkuak usai penyergapan pelaku peledakan, tapi bagaimana Asya Asunko yang super heboh ketika di lokasi syuting. Namun siapa sangka Asya juga menjadi booster para pemain dan kru di lokasi syuting. Kegokilan Davina, easy going, seru juga bikin Arya geleng-geleng kepala hingga tak mampu menahan tawa melihat kelakuannya di balik layar. Bapak tahu nggak nutupin kamera saya? Aktif dia, ceria dia. Energinya banyak banget. Kadang kami yang sudah capek, yang tua-tua ini capek, dia masih yang masih gitu ya. Ya nggak apa-apa, jadi kami semangat kan. Auranya jadi positif. Jujur rahasianya adalah makan yang enak. Makan yang enak, terus nggak tahu ya dibawa happy aja. Energi Asya diakui Arya terbilang cukup banyak. Di kehidupan nyata dan saat syuting seperti tak ada bedanya. Arya pun dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan Asya yang awalnya super ceria mendadak mode serius ketika syuting. Dan dari ceria mendadak murung. Ada hari di mana Asya lebih diam sedikit karena nggak enak badan, saya yang menghibur. Tapi giliran sudah sehat kayak begini ya udahlah, dia aja yang aktif. Saya diem. Bukan hanya di dunia nyata, rupanya pesona Arya yang berperan sebagai Sena membuat Dini Savitri tersena-sena. Tak ayal ia pun mengajak para sahabatnya untuk nobar alias nonton bareng sinetron Terikat Janji. Wow, ganteng banget. Ganteng banget. Arya Saloka suka ibu-ibu nggak sih? Sukanya tante-tante. Ya, di balik adegan syarat emosi konflik tak berkesudahan, pesona Sena benar-benar digandrungi kaum emak-emak. Apalagi ketika tatapan Sena saat menangkap tabir siapa dalang pengeboman di kediaman Reza membuat emak-emak histeris. Histeria itu juga kembali membuncah ketika adegan penyergapan Sena di jalan raya. Aduh, tapi pingin ketemu lo ketemu. Berarti dia nyamar ya. Wah, ketemu nih. Aduh, seru banget ketemu. Yang sampai ketahuan. Aduh, ketahuan dong. Dia lagi lampu merah tadi. Wah, bentar lagi nih. Jreng. Asya, udah lucu, cantik lagi. Pantesan aja ya jadi mood booster orang-orang. Nah, bergeser dari kabar ceria dari lokasi syuting, sekarang ada kabar mengejutkan yang datang dari mantan istri Andre Taulani, Rin Wartia Trigina atau yang akrab disapa sebagai Erin. 6 bulan pasca bercerai, Erin mendadak jadi perbincangan hangat usai sebuah akun media sosial mengungkap dugaan tindakan kasarnya terhadap sang asisten rumah tangga. Dalam narasi yang beredar viral, Erin diduga melakukan penganiayaan dan juga tindakan kekerasan terhadap ART-nya. Gak cuma itu, ia juga diduga menahan gaji sang asisten. Dugaan ini semakin kuat setelah korban dikabarkan telah melaporkan perbuatan Erin ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, bagaimana tanggapan dan juga pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus Erin ini?
6 bulan jadi janda Andre Taulani, Rinwartia Trigina alias Erin mendadak bikin gempar dan viral. Sebuah akun media sosial secara mengejutkan mengungkap tabir kelakuan kasar Erin kepada asisten rumah tangganya. Dalam sebuah narasi tersebut, jika Erin diduga menganiaya ART-nya, bukan hanya melakukan dugaan tindak kekerasan, Erin juga diduga menahan gajinya. Fakta semakin kuatnya jika Erin diduga melakukan kekerasan lantaran korban berinisial H telah melaporkan perbuatan Erin ke Polres Metro Jakarta Selatan. Bahwa benar telah datang ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan seorang perempuan yang berinisial H yang menurut pengakuannya mengalami kekerasan fisik. Dan dalam laporan polisi tersebut sebagai terlapor adalah seorang perempuan berinisial RWT. Perkara yang dilaporkan tersebut diduga penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 466 KUHP Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2000. Tahu jika dirinya dilaporkan, Erin yang melakukan klarifikasi sambil membantah tudingan tersebut siap melawan asisten rumah tangganya. Apalagi asisten rumah tangganya itu dinilai bermasalah saat bekerja dengannya. Tak main-main untuk melawan ART-nya itu, ibu 3 orang anak tersebut bakal balik melapor ART berinisial H itu ke pihak berwajib terkait pencemaran nama baik. Sangat membantah dan saya akan melaporkan balik pihak yang memfitnah saya melaporkan saya. Saya akan dengan sangat percaya diri karena saya tidak melakukan apapun. Jadi saya akan menindaklanjuti karena memang pembantunya itu bermasalah dan yayasannya ini tidak tahu apa-apa sebenarnya dan menuduh saya. Dan malam ini saya akan pergi ke Kapolres Jakarta Selatan di Panglima Polim. Ya, saya akan melaporkan untuk tuduhan apa yang udah mereka laporkan dan pencemaran nama baik. Lantas benarkah sikap kasar Erin tak membuat Andre Taulani kaget? Apalagi dalam postingan teranyarnya dan seolah menyindir kelakuan mantan istri, Andre menulis caption, "Tetap menghibur jadi orang baik." Seperti mengisyaratkan kalau kelakuan Erin adalah fakta tersembunyi yang selama ini sulit dipercaya publik meski sudah pernah terungkap saat Andre gugat cerai. Fokus ke saya sendiri juga untuk melanjutkan hidup, menata lagi kehidupan yang baru. Bukan kali pertama Erin disebut-sebut bertindak kasar dengan ART-nya. Saat isi gugatan cerai Andre bocor, salah satu alasan Andre ngotot mengakhiri bahtera hingga 3 kali melayangkan gugatan, selain karena perbedaan prinsip yang kronis, adalah sikap kasar Erin yang di luar batas kewajaran. Bukan hanya ucapan kasar, tapi ada dugaan penganiayaan hingga pakaian ART pernah dibakar. Isi gugatan lain juga menyebut jika Erin bersikap kasar terhadap ibu mertuanya hingga tidak harmonis dengan keluarga Andre. Karena itu juga Erin sempat meradang hingga sempat ingin membuka keburukan Andre, namun pada akhirnya mereka berdamai. Saya tetap ingin berdamai ya, dalam keadaan yang baik sehingga kedepannya tidak ada lagi yang namanya hujat-menghujat, tuduh-menuduh, ataupun drama-drama pertengkaran lagi. Jika dengan keluarga mantan suami dan bahkan mantan ibu mertua saja bisa kasar, apalagi dengan ART. Lantas benarkah amarah Erin ada kaitannya dengan sangkutan harta Gonogini yang sampai saat ini belum usai? Disebabkan harta Andre mulai menipis hingga akhirnya melampiaskan amarah ke ART. Untuk keterkaitan soal Gonogini dan sebagainya itu semua sudah disepakati dengan baik dan dua belah pihak juga sudah berdamai untuk itu, jadi sudah tidak ada lagi persoalan soal. Kita tunggu saja ya perkembangan selanjutnya dari kasus ini Occasion Vibes. Semoga ada jalan keluarnya. Dan yap, itu dia Occasion Vibes, 2 berita selebriti yang udah gua bawain buat lo. Gua Tommy Timotius pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo nggak ketinggalan berita-berita selebriti terupdate lainnya. Gua Tommy pamit, kita ketemu lagi di Behind the Celeb selanjutnya. Bye-bye. Gak sempat baca? Dengerin aja.
klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.